Baik, saya lanjutkan bab 6 dengan sesi kedua. Menganalisa pasar konsumen dan perilaku pembelian. Pembelajaran meliputi perubahan dalam perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman. Keyakinan atau belief adalah pemikiran deskriptif yang dianut seseorang tentang suatu hal. Keyakinan atau belief, biasanya negara tertentu memiliki reputasi keyakinan atas barang tertentu. Misalnya saja Jepang itu terkenal dengan barang elektronikanya, kemudian terkenal juga dengan mobil, motor. Kalau misalkan negara Amerika terkenal dengan teknologi, persenjataan. Kalau untuk celana jeans mungkin Perancis, anggur, parfum, dan segala macam. Nah, akan menguntungkan bila sesuai dengan reputasi negara. Sikap atau attitude adalah evaluasi perasaan emosional dan kecenderungan tindakan yang menguntungkan atau tidak menguntungkan dan bertahan lama dari seseorang terhadap beberapa objek atau gagasan. Nah, di proses pembelian ini itu ada beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan. Ada 5 peran orang dalam keputusan pembelian. Yang pertama adalah sebagai pencetus, yang kedua adalah pemberi pengaruh, yang ketiga adalah pengambil keputusan, yang keempat adalah selaku pembeli, dan yang kelima adalah selaku pemakai. Untuk masing-masing definisinya, kalian bisa baca di sini. Nah, kemudian pengenalan masalah atau kebutuhan. Kita sekarang membahas tentang tahapan proses pembelian, dimulai dari tadi, pengenalan masalah atau kebutuhan. Kebutuhan itu biasanya dicetus oleh rangsangan internal atau eksternal. Kalau rangsangan internal misalkan kebutuhan karena lapar. Kalau eksternal tiba-tiba ingin beli karena lihat iklan di TV. Kemudian pencarian informasi. Pencarian informasi ini bisa dari sumber pribadi, bisa dari komersial atau iklan, bisa dari publik atau orang lain, atau dari pengalaman. Kemudian dari situ, seseorang akan melakukan evaluasi dari alternatif-alternatif, yaitu melihat beberapa alternatif pilihan. Produk apa yang kira-kira terbaik, tercocok sama seseorang tersebut. Karena kemudian akan ada keputusan pembelian. Nah, keputusan pembelian ini dipengaruhi oleh 2 faktor, pendirian orang lain dan situasi yang tidak diantisipasi. Kemudian ada lagi perilaku pasca pembelian atau setelah pembelian. Setelah pembelian itu akan muncul yang namanya kepuasan atau ketidakpuasan atas pembelian. Dari situ juga ada tindakan pasca pembelian. Tindakannya itu bisa pembelian ulang atau pemakaian ulang atau bahkan pembuangan karena mungkin tidak puas. Nah, di sini saya akan berikan infografis dari hasil survei tahun 2016 dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Silakan kalian baca di sini. Ada beberapa hal yang menarik untuk kalian pahami, kemudian kalian ketahui bersama.
Kalau ini kita membahas tentang paket langganan internet mobile yang digunakan. Ternyata 90% lebih mereka berlangganan secara bulanan. Kemudian ada jenis konten internet yang diakses. Ternyata media sosial adalah yang paling banyak, diikuti oleh hiburan, berita, pendidikan, komersial, dan layanan publik. Ada lagi belanja online yang pernah dilakukan maupun media sosial bagi aktivitas. Di sini belanja online yang paling besar adalah pembelian tiket. Sedangkan media sosial bagi aktivitas yang paling besar adalah untuk berbagi informasi. Berikutnya adalah konten komersial yang paling sering dikunjungi, itu adalah online shop ternyata. Kemudian kalau untuk konten media sosial yang paling sering dikunjungi pada survei tahun 2016 adalah Facebook. Kita tidak tahu hari ini apa, bisa jadi Instagram, Twitter, atau yang lainnya. Nah, ini ternyata sampai diteliti pada saat liburan sekolah dimulai, ternyata paling banyak Facebook yang sering dipakai. Mungkin untuk ini ya, untuk memamerkan apa saja sih yang mereka lakukan selama liburan itu. Tapi kembali lagi ini adalah survei tahun 2016. Di tahun ini kemungkinan sudah bergeser. Karena saya lihat Instagram dan Twitter tampaknya lebih ramai digunakan. Nah, ini adalah tempat menawarkan atau mencari barang jasa. Jadi internet itu untuk menawarkan atau mencari barang jasa. Juga melakukan transaksi secara online. Dari sini kelihatan bahwa semakin ke sini semakin berperananlah online ini. Dan ini adalah untuk konsumen urban atau konsumen di perkotaan, terutama untuk ibu-ibu, gadis-gadis. Nah, ini adalah akhir dari sesi kedua untuk bab 6. Sehingga saya cukupkan perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada perkuliahan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.